Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kemarin ada listrik mendadak mati ya, jadi kaget juga. Dan kalau di tempat saya ini kalau mati lama ya, lama. Kira-kira 2 jam baru nyala itu. Ya nggak tahu lah listriknya gitu. Mudah-mudahan nanti ini lancar ya, mudah lancar. Kalau di kampus ya ada genset yang jadi itu mati langsung kurang lebih berapa detik itu udah bisa hidup lagi. Oke, kita akan kegiatan hari ini kita akan mulai. Jadi hari ini kalau di LMS sih pengantar ya, pengantar untuk penentuan solusi untuk pengambilan keputusan terhadap beberapa pilihan solusi yang kemarin sudah kita coba simulasikan ya, kita coba explore, kita coba gali kanan kiri gitu ya. Termasuk juga dengan meminta pandangan dari pakar, dari teman-teman sejawat, dari pimpinan ya, dari kajian literatur. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai tahap ini sudah jelas ya, mudah-mudahan. Meskipun saya juga nanggap masih ada yang belum jelas gitu ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah kita itu di awal itu sama dengan penentuan solusi itu problem based. Jadi kira-kira nanti menjadi model dalam pembelajaran. Cuma karena problemnya ini udah lewat, problem yang kita temui kemarin kepada KD yang diajarkan kemarin atau minggu yang lalu gitu. Nah solusinya mestinya nunggu tahun depan ketika KD itu diajarkan. Ya, karena kalau KD beda, problem yang kita jumpai beda, tentu solusinya beda. Jadi tidak bisa solusi untuk satu problem atau KD dipakai untuk memberi solusi pada problem atau KD yang berbeda. Ya. Itu problem based learning itu seperti itu. Jadi sangat spesifik. Jadi saya kembali ke contoh aslinya di kedokteran ya, misalnya ini mahasiswa ini menemukan problem pada pasien ya yang diobservasi gitu. Kan nggak bisa serta-merta misalnya menemukan simptom atau gejala-gejala yang sama langsung diterapi dengan cara yang sama seperti pasien sebelumnya. Ya. Karena pasien ini kan beda usia, beda latar belakang sosial ekonomi, budaya, beda kebiasaan, beda meskipun misalnya ya, usianya sama, jenis kelamin sama, gejala-gejala yang ditimbulkan sama, tapi dalam hal tertentu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Jadi saya selalu akan mereferensi mengacu ke asbabun nuzulnya ya. Jadi problem based learning itu munculnya mula-mula di kedokteran. Ya, sehingga kalau itu kita adaptasi atau diterima dengan berbagai modifikasi di pendidikan, khususnya bahasa Inggris, tentu kita jangan lupa ya, oh ini dulunya begini, gitu ya, aslinya begini. Sama seperti PTK ya, penelitian tindakan kelas. Itu kalau kita nggak ngerti sejarahnya, kita juga asal-asalan gitu. Jadi mestinya kita bacalah buku-buku tentang penelitian tindakan kelas itu mula-mula munculnya di militer ya, di dunia militer, ya, di tentara Inggris yang dalam waktu itu Perang Dunia Pertama. Jadi tentara Inggris ini kan lalu dibantu oleh tentara Amerika ya, untuk perang mengusir waktu itu Perancis ya, Perancis dan Italia. Ya. Nah, mereka kaget loh, ini orang-orang Amerika kok beda ya cara kerjanya dengan kita. Ya. Nah, ternyata orang tentara Amerika ini sudah terbiasa melakukan penelitian tindakan action research, nggak pakai kelas. Karena kelas itu muncul setelah itu diadaptasi ke pendidikan. Ya, action research itu udah lama, bukan barang baru. Tapi kemudian masuk ke dunia pendidikan itu sejak tahun 80-an ya. 80-an itu ketika kemis itu pelopor
action research dalam pendidikan, dia melakukan penelitian yang serius untuk dunia pendidikan. Nah, dan dengan temannya Taggart, kemudian mereka berdua menerbitkan buku hasil penelitian mereka itu tahun 1983. Kira-kira seperti itu. Judulnya Action Research Planner. Tapi sebelum itu mereka sudah terlibat dalam berbagai seminar internasional yang membahas hasil-hasil penelitian mereka tentang PTK. Nah, khusus bahasa Inggris, itu tokohnya adalah Annie Burns. Ya, Annie Burns. Coba nanti cari bukunya itu ada Annie Burns itu. Misalnya ada Collaborative Action Research. Ya. Itu khusus untuk pendidikan bahasa Inggris. Nah, silakan. Jadi, tiap-tiap ilmu itu mesti bisa dilacak ya. Kalau dalam filsafat ilmu itu istilahnya apa namanya? Jadi yang pertama itu mesti ada ontologi. Ya. Ontologi itu hakikatnya apa? Ilmu itu. Jadi kalau kita ingin memahami problem based learning ya baca-baca buku-buku tentang itu sehingga ngerti oh problem based learning itu ini ya. Lalu nanti apa sih project based learning? Baca juga supaya ngerti. Ya. Jangan hanya dengar-dengar aja. Kalau dengar-dengar aja nanti pengetahuan kita ya sebatas yang kita dengar. Nah, dengan cari sendiri, baca sendiri nanti akan lebih bagus, lebih mantap gitu. Kita tidak akan bingung-bingung lagi. Itu ontologi ya, ontologi hakikat. Nah, kemudian lalu yang ada aksiologi ya. Aksiologi itu bagaimana prakteknya, bagaimana manfaatnya. Bagaimana prakteknya, bagaimana manfaatnya. Tetapi kita juga harus memahami bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi suatu ilmu itu berkembang dari waktu ke waktu dan kadang-kadang terjadi perubahan, terjadi dinamika. Nah ini kalau kita ingin betul-betul menguasai ilmu, menguasai suatu ilmu, sehingga ketika kita mencoba mempraktekannya itu mantap gitu ya, firm. Ya. Kalau saya belum baca buku, saya nggak akan berani ngomong gitu, karena saya belum punya ilmunya. Kalau belum punya ilmunya ya saya lebih baik diem. Ya. Nah kalau sudah punya ilmunya, sudah ngerti, sudah baca, sudah mengkaji berbagai literatur, ya kalau ada orang salah, saya bilang salah gitu. Paling tidak akan saya sampaikan, Anda ngomong kayak gitu dengan referensi apa? Ya. Apa buku yang Anda baca? Ya. Apa referensi yang Anda pakai? Karena kalau seperti itu disampaikan ke orang lain nanti ngaco kan. Jadi orang-orang yang menganut mazhab Marwiyah itu ya, menganut mazhab Marwiyah itu ngaco itu, ya, ngaco itu. Ya, ngaco. Jadi belajarlah ilmu dengan sanad ya, kalau dalam Islam itu sanad yang benar gitu. Jadi ada referensinya ya. Referensinya benar. Nah, kalau referensinya nggak benar ya pasti ngaco lah. Gitu, oke. Baik, jadi itu ya gambarnya seperti itu. Jadi saya tolong ditulis ya supaya ingat-ingat nih, ada ontologi ya, ontologi itu hakikatnya apa ilmu itu. Jadi jangan ngomong-ngomong soal apalagi debat ya soal problem based learning kalau belum baca hakikatnya apa sih ilmu ini, problem based learning itu apa. Baca bukunya, banyak di internet banyak itu. Nah kemudian epistemologi, ya, yang kedua itu epistemologi. Epistemologi itu tadi bagaimana perkembangannya, dinamikanya bagaimana dari waktu ke waktu. Tadi saya sudah cerita soal PTK misalnya. Action research itu muncul di militer, kemudian diadaptasi ke dunia perusahaan atau bisnis, kemudian ke dunia kesehatan, baru belakangan ke pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, action research itu sangat spesifik karena definisinya sangat spesifik juga.
practitioners research. Ya. Itu definisinya. Jadi PTK itu penelitian yang dilakukan oleh guru. Bahkan Annie Burns itu mengatakan teachers research. Guru, ya, yang meneliti itu guru, bukan orang lain. Makanya Annie Burns itu membedakan, nah kalau gurunya nggak mampu sendirian, dia minta tolong teman, lalu apa? Ya kolaboratif. Maka muncul istilah kolaboratif action research. Tapi subjek utama, pelaku utama dari PTK itu guru. Jadi nggak boleh misalnya nyuruh orang lain yang neliti, ya harus guru itu sendiri. Kenapa? Karena dia reflektif, ya. Sifatnya reflektif. PTK itu reflektif. Jadi penelitian untuk mengaca apa sih yang salah dengan saya. Di dunia kedokteran itu sangat apa, masyarakat ya, di kalangan dokter perawat itu. Dan mereka selalu merefleksikan misalnya begini. Dalam 1 minggu ini ada 10 pasien yang menyampaikan keluhan yang sama. Lalu karena indikasi-indikasi kesehatan yang lain yang vital maupun yang pendukung itu kurang lebih sama, sebagai dokter saya memberikan resep yang sama. Ya. Lalu dia renungkan, kenapa ya hasilnya beda-beda 10 orang. Ada yang 2 hari sembuh, ada yang 3 hari sembuh, ada yang nggak sembuh. Balik lagi ke sini, dokter ini gimana cowok nggak sembuh, udah minum obatnya udah habis. Nah, dia berkaca diri dari kasus per kasus itu. Jadi dia nggak minta tolong, dia meliti dirinya sendiri. Lalu dia coba tambahkan datanya, ya, informasinya ditambahkan lagi. Apa sih yang membedakan ini pasien 1, 2, 3, sampai 10 ini sehingga efektivitas obat ini beda-beda. Ya. Sama juga dengan guru kan. Jadi guru jangan diem-diem aja, dia harus meliti. Memang dosen nggak, saya meliti. Itu PTK tiap tahun ya, tiap tahun. Jadi kalau sekarang saya sudah menemukan misalnya proyek mahasiswa harus ke sekolah, itu hasil PTK saya itu. Ya. Di awal-awal itu saya ngikutin aja dosen senior saya yang saya gantikan mengajar waktu itu, ya saya tanya ke beliau, kemudian saya tanya ke mahasiswa, ya sudah saya ngikutin aja. Ya. Tugasnya misalnya kalau di literary appreciation itu ya naik dikit kelasnya dibanding extended reading lah. Naik dikit gitu. Jadi ya tetap aja tugas untuk mereka bikin laporan, analisis karya sastra, lalu ada kesimpulan. Ya udah, referensi. Udah cukup gitu aja. Tapi saya bingung, loh ini kenapa makalah mereka hampir sama gitu. Saya bingung, lalu saya teliti. Ternyata, lalu saya konfirmasi, saya klarifikasi ke mahasiswa, ternyata mereka saling kerjasama. Padahal tugas itu individual task. Ya. Masih task gitu ya, tugas-tugas individu. Nah saya berpikir, waduh ini kalau nggak ada breakthrough, yang nggak ada jalan pintas, ini jadi lingkaran setan. Lingkaran setan artinya membiasakan mahasiswa untuk tidak jujur, dan itu susah diputus kalau tidak dari dosen. Akhirnya udahlah, sekarang bikin project. Nggak ada lagi tugas individu, ini tugas kelompok. Tugasnya waktu itu bikin film. Ada film-filmnya ya. Dan waktu PLPG itu sering saya tunjukin ke guru-guru. Ini loh contoh hasil PTK. Saya mengubah cara saya mengajar dari kuliah plus tugas individu menjadi kuliah diskusi plus project. Jadi ada perubahan, ya, ada perubahan dari hasil PTK refleksi. Ada perubahan. Nah, kemudian film mulai berdinamika ya. Jadi ada orang tua yang, Pak, film ini bagus. Memang saya melibatkan orang tua juga. Saya ingin bagaimana orang tua menanggapi ini. Film ini bagus, proyek ini bagus Pak, cuma biayanya mahal Pak. Kenapa? Karena anak saya itu ada adegan di laut, gitu ya, naik kapal. Ada adegan, memang ada dalam cerita itu adegan naik kapal di laut. Nah, anak-anak saya ini harus ke Semarang karena di Jogja nggak mungkin. Kalau di Jogja itu adanya kapalnya kapal nelayan, nggak ada kapal yang penumpang, ya kan? Kalau kita ke pantai Jogja itu ya, itu kan ombaknya tinggi banget. Nggak ada.
mau naik kapal apa, kecuali di Pangandaran ya. Kalau Jogja nggak ada. Jadi pilihan mereka ke Semarang atau nggak tahu kemana gitu. Akhirnya mereka pada ke Semarang. Bikin adegan ada kapal penumpang, lalu syuting di kapal di tengah laut. Itu biayanya memang mahal kata itu. Iya, iya, iya. Masukannya santai guys, saya terima. Tapi nggak apa-apa, Pak. Anak saya senang. Dan saya juga senang, saya bangga. Anak saya bisa apa berkreasi, tidak hanya kuliah dari rumah kampus, lalu di kamar tidur nggak produktif. Ini sebuah terobosan. Nah, saya ikut apa istilahnya merefleksikan bahwa ini bagus dan sesuai dengan karakter pembelajar yang kinestetik ya. Jadi mahasiswa saya itu kebanyakan kinestetik, mereka nggak bisa diam, harus menggunakan seluruh anggota tubuhnya ketika kuliah gitu. Jadi saya akomodasikan itu ya, karakteristik belajar sesuai. Nah, tapi lama-kelamaan apa di tahun pertama oke nggak ada masalah, tahun kedua mulai Pak, kalau kami misalnya ini ya kan nggak mungkin syuting di sana luar negeri ya, padahal ini kan adegannya di sana. Untuk memberi corak itu kan boleh nggak kita apa mengambil footage gitu ya, memotong video klip atau film kemudian digabungkan ke dalam film mereka, boleh sebelum, tapi ada ketentuannya ya. Jadi yang ngomong-ngomong ini saya dulu pernah ikut ya dalam produksi film, dia ada pengalaman itu, dia pernah ikut dalam produksi, jadi ngerti lah ngedit dan sebagainya. Nah, saya katakan oke silakan, cuman ada batasnya ya, maksimal 20 detik, nggak boleh lebih dari itu, maksimal 20 detik untuk satu klip yang di-insert gitu, yang dimasukin, kemudian nanti diedit, lalu ada transisi yang bagus sehingga kelihatan bahwa itu nyambung gitu. Nah, terserah nanti kalian belajar itu banyak apa aplikasinya gitu ya, Adobe Premiere bisa, kalau saya pakainya Wondershare ya, untuk itu ya silakan. Nah ternyata mereka berhasil. Nah saya tanya ini siapa yang edit gitu, karena sangat bagus. Mereka bilang kami Pak. Oke sekarang coba buktikan gitu, ternyata nggak ada yang bisa. Nah, itu kan sudah mulai nggak jujur ya. Jadi kita kan bisa merasa atau bisa mengenali lah, ini editing ini kerja orang yang sudah prof atau yang amatiran. Kalau sudah profesional itu pasti punya aplikasi ya, dan aplikasi itu bisa dilacak ya. Kalau itu dalam bentuk file ya, itu formatnya format digital, bisa dilacak ya. Dan itu ketahuan ya. Nah saya mulai waduh ini sudah nggak benar ini ya. Akhirnya saya coba kali-kali kemungkinan lagi ya, yang terakhir, dan ini sudah kayaknya sudah apa, kalau mungkin nanti ada perbaikan mungkin tidak sangat drastis gitu, itu project mementaskan drama di sekolah. Kalau ini kan nggak bisa bohong gitu ya, karena wajib semua mahasiswa dalam kelompok mengambil peran, wajib mereka ikut mengatur apa namanya menjadi produser, artinya tim produksi ya, sutradara bisa, atau produser bisa, apa make up bisa, wardrobe bisa, kostum bisa, make up, macam-macam lah. Karena yang dibutuhkan dalam pentas drama apa aja gitu, itu harus ada pembagian tugas. Dan ini sudah jalan 4 tahun ya, yang pentas drama ini di sekolah. Dan hasilnya sangat bagus, ya, sangat bagus. Jadi tetap mereka nggak bisa apa, nggak bisa nyontek ya, mereka nggak bisa bohong gitu kan, artinya integritasnya terjaga. Itu hasil dari PTK ya, hasil dari PTK. Artinya sebelum saya melakukan PTK saya baca-baca lah buku-buku itu, saya coba pahami bagaimana apa perkembangannya di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah ternyata di Indonesia ini memang salah arah ya PTK itu ya. Jadi banyak penelitian yang bukan meneliti gurunya ya, tapi meneliti mahasiswanya, meneliti muridnya. Kalau saya kan ya seperti saya sendiri, kenapa saya ngajar mata kuliah ini dengan cara seperti ini ya? Ini kayaknya nggak benar. Jadi saya tidak menyalahkan mahasiswa, saya mencoba merefleksi apa yang saya lakukan. Saya nggak benar nih. Pertama, mereka baca novel atau apapun karya sastra, kemudian mereka menganalisis lalu bikin laporan. Kan itu dari saya, bukan dari mereka.
Perintah itu dari saya. Nah, setelah saya renung-renungkan, saya konfirmasi dan sebagainya, saya menyimpulkan ini nggak benar. Jadi harus move on, harus berubah. Lalu saya berubah. Oke lah kalau begitu, dan saya harus membuka diri gitu. Nggak mungkin orang berubah tanpa membuka diri. Ada kemungkinan-kemungkinan lain, opsi-opsi lain yang itu kemudian harus saya simulasikan gitu. Ada peluang ini. Lalu yang waktu itu terpilih membuat film, ya, membuat film. Karena waktu itu ada tantangan juga soal TPEC jadi, ya, keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Udah, nah ternyata itu juga akhirnya buntu ya ketika masuk ke soal-soal kejujuran, karena orang ngajar kan tak cukup hanya mengajar tapi juga ikut mendidik gitu ya. Dan mendidik itu maksudnya melalui nilai-nilai pendidikan karakter, ya, tanggung jawab, kejujuran, ya, kerjasama, apalagi ada 18 sih kalau menurut peraturan presiden itu 18. Itu nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diintegrasikan ke dalam setiap pembelajaran. Nah, itu namanya pendidikan. Oke, jadi itu cerita bagaimana saya berusaha untuk selalu merefleksikan diri dan selalu melakukan perubahan-perubahan. Nah, di mahasiswa saya ini dikenal, terutama yang ngulang-ngulang gitu ya, repeaters itu, mereka tidak akan berani bilang, sama aja kuliah, ngulang juga nanti pasti sama, enggak, pasti ada bedanya. Ya, pasti beda. Sama-sama menampilkan drama misalnya, project drama di sekolah, pasti ada bedanya. Karena saya belajar dari yang lalu, tahun yang lalu saya evaluasi gitu kan, saya refleksi, tahun depan harus begini. Ya. Jadi misalnya penilaian proses itu pasti berbeda, ya, pasti berbeda. Terus kemudian ada yang terbaru ini, saya memberikan survei angket sebelum dan setelah pementasan, dan itu tahun kemarin nggak ada. Jadi selalu ada perubahan. Itu kira-kira seperti itulah yang saya pelajari dari Kemis, Integrat, Neighbor Institute, berupa tokoh-tokoh P3K yang memang selalu berpikir bagaimana bisa mengajar dengan baik, bagaimana bisa menghasilkan orang-orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, ya kita harus berilmu dulu, ya, kita harus berilmu dulu, nggak boleh mengharapkan orang murid-murid berilmu tapi kita nggak berilmu, ya. Apalagi kita meruya, waduh repot. Kalau meruya ya hasilnya meruya juga gitu ya. Dan itu ngadepi mahasiswa yang meruya itu susah gitu. Ya. Saya ngajar seminar itu. Nah, di seminar itu wah meruyanya bisa dominan itu kalau tidak di awal itu seperti ini ya, saya berikan motivasi, saya berikan contoh-contoh. Nanti seminar bisa menjadi perdebatan yang tidak sehat karena meruya itu. Jadi saya sampaikan begini, kalau kalian ingin menanggapi ya makalah mahasiswa lain, minimal kalian sudah baca makalah itu. Minimal sudah baca makalah itu. Jadi jangan menanggapi tanpa baca. Itu namanya ngaco. Itu namanya ngaco. Nah, kalau menanggapi juga ya harus punya referensi. Jangan asal-asalan. Misalnya begini, ada makalah membahas misalnya tokoh utama dalam sebuah cerita, yang dianalisis tokoh utamanya. Para mahasiswa yang menanggapi itu harus ngerti teori tentang tokoh dalam cerita. Terus nanti tokoh utama itu apa kriterianya. Sehingga ketika menanggapi, dia tidak sembarangan ngomong gitu. Dia akan mulai dengan, ini saya baca nih di bukunya Stanton, ya, Theory of Literature. Di sana ada penjelasan tentang kriteria tokoh utama. Ini. Beda dari tokoh pendukung. Itu
Misalnya macam baca teorinya plot ya, Alexander Plot, bukan plot, Alexander Prop gitu ya. Itu dia bisa ngomong, dalam cerita itu tokoh itu dibagi menjadi 12. Nah, kalau mahasiswa nggak mau baca teori, dia nggak ngerti kan. Jadi sebagai pendahuluan atau pengantar pertanyaan itu kan harus menunjukkan saya baca apa gitu sebelum saya bertanya. Tapi kalau tiba-tiba bertanya, ini tokoh ini menurut saya kok kurang bagus ya, dan Anda menganalisisnya juga nggak tepat. Waduh, menurut saya lagi, meruya lagi gitu. Udah stop. Do not continue your comment. Stop there. Because you are meruya. Saya bilang gitu. Ya. Ini udah meruya, saya bilang meruya. Dan dia diam. Dia tahu. Ya. Walaupun diteruskan ya nggak saya nilai gitu. Mungkin saya beri diskon nilainya nanti. Gitu ya. Itu rules of the game, ya, aturan main. Di awal di kuliah hari pertama saya sampaikan ya, aturan main kuliah itu. Kenapa? Karena saya tidak ingin mereka menjadi mahasiswa yang tidak berilmu. Ya. Nggak ingin jadi mahasiswa yang ya asal-asal gitu ya, mediocre gitu ya. Mediocre itu apa sih? Winda, ingat nggak? Mediocre apa? Masih ingat nggak? Halo, Winda? Dengar suara saya? Nggak dengar ya, Winda? Nah, mikrofonnya dibuka dulu. Anissa, masih ingat nggak mediocre itu apa? Nggak ingat ya. Nggak ingat juga. Nggak ingat ya. Padahal kemarin udah saya sampaikan ya. Masih ingat kan? Kalau saya pernah mediocre itu, mediocrity itu istilah dalam sosiologi. Di dalam masyarakat itu, ya, itu kan ada klasifikasinya ya. Kalau sosiologi atau ada stratifikasi ya istilahnya gitu, sosial. Ada orang yang avant-garde, itu orang yang sangat maju gitu. Orang ini selalu berpikiran ya pokoknya harus perfect, apa-apa itu harus sempurna. Ya. Tapi ada juga yang enggak lah, yang penting gitu ya. Yang penting kan ikut PPG, yang penting kan lulus gitu. Karena nanti setelah PPG pinter apa enggak itu kan udahlah, itu forget itu. Ini ciri-ciri orang mediocre. Ya. Jadi apa-apa itu ya asal gitu. Ya, asal. Nah, misalnya ibu-ibu nih masak ya. Suami saya kan nggak pernah ngeluh, jadi dimasukin apa-apa juga nggak apa-apa gitu. Lalu masaknya salah-salah ya, masalah masak gitu. Tidak ada apa semangatnya, nggak ada moodnya di situ asal masak. Ya, ya nanti jadinya ya gitu-gitu aja. Ya. Karena salah-salah aja itu mediocre. Kalau itu menjadi kebiasaan dalam satu komunitas atau dalam satu masyarakat, maka masyarakat itu disebut masyarakat yang mediocre, ya, atau mengalami mediocritas. Ya. Baik, tentu saya nggak ingin ya mahasiswa seperti itu. Maka mereka selalu saya minta untuk mencari, untuk saya beri referensi kalau misalnya referensi itu susah ditemukan ya di internet. Maka saya beri, dibaca. Nanti kita baca bareng-bareng di kelas, kita diskusikan. Ya, seperti itu. Jadi seperti kemarin misalnya saya buka buku, lalu saya bacakan, kita diskusikan, mudah-mudahan masih ingat ya yang saya bacakan kemarin. Masih ingat nggak nih, saya mau tanya Rinca. Rinca, halo Rinca. Dibuka dulu mikrofonnya. Ya Pak, Masih ingat nggak kemarin saya membaca buku apa dan apa yang saya bacakan? action research kalau nggak salah Pak. Kemarin enggak. Kemarin saya nggak bicara action research, barusan aja Approach itu. and method in language teaching. Terus, Terus ada lagi kemarin itu buku Richard ya Pak. Hmm,
Ada lagi kemarin tentang grammar yang terbaru. Ya, apa lagi? Kemudian ada tentang, bentar Pak. Ada tentang taksonomi for, Itu udah ada kemarinnya lagi. Yang yang dosen udah kemarinnya lagi. Yang kemarin itu hari Kamis. kemarin. Coba saya tanya aja deh. Apa sih definisi media? Media alat alat komunikasi, channel, kemarin Bapak bilang channel komunikasi, ya communication. Itu bukan saya yang bilang, itu saya baca buku ya. Ya, Channel of communications. Anything that we use to send a message to our audience. Kan apapun kan. Itu yang nulis siapa namanya, ingat ya bukunya? Enggak ya. Hinih ya, orang Jerman. Hinih. Ada itu bukunya. Mudah-mudahan sudah ada yang nyari ya, mudah-mudahan, tapi kayaknya enggak. Belum ada yang nyari buku itu. Judulnya bukunya Instructional Media and Learning. Instructional Media and Learning. Di dalamnya ada definisi tentang learning, definisi tentang media. Karena media itu kan bagian dari instructional technology ya. Ini kalau masih ingat, kemarin kan saya bacakan buku itu. Saya baca lah, karena apa, tidak mungkin mengingat kata per kata gitu ya. Baca, kemudian kita saya jelaskan, cari contoh. Itu caranya. Oke? Tapi kayaknya ini mahasiswa ini kayaknya pada ngantuk ya. Ini kan hari Jumat ya, nanti kita selesai, nanti kita lanjutkan sore ya. Karena penting ngajar jam 1 sampai jam 3. Nanti setelah itu sekitar jam 4 lah kita mulai lagi. Jadi untuk menyelesaikan, karena pagi ini kan harusnya berapa jam ya? Hari ini Vikonnya berapa jam? Ada yang tahu nggak? harusnya sampai jam 12 Pak. Bukan, Vikon hari ini berapa jam? 3 JP. Vikonnya 3 ya, 3 jam. Nanti di 3 jam. Jadi 3 jam, kalau sekarang misalnya pagi ini kita ketemu 2 jam, JP itu 50 menit ya, bukan 60 menit. Kalau kita ketemu, jadi total kalau 3 JP kan 150 menit ya. Nah, misalnya pagi ini kita ambil 100 menit, nah nanti yang sore nanti 50 menit. Itulah kira-kira ya. Nah, baik. Jadi saya harapkan begitu ya, apa, karena kalau enggak ya sama aja apa, sambo nanti, sama aja bohong gitu ya. Sambo itu sama aja bohong. Jadi sudah capek-capek kuliah, udah kuliahnya sambil nggak jelas, itu Andi ngapain itu, ngomong sama siapa tuh Andi? Hmm. Andi kan baru ngomong ya, ngomong sama siapa tuh? Nggak denger, sama nggak denger ya. Um, Winda ngapain? Kayaknya Winda pagi ini sedih ya. Coba senyum. Mari kita mulai pagi ini dengan senyum. Hah? Nggak sedih Pak, jaringannya lagi sedikit bermasalah Pak. Gitu. Tapi denger ya. Dengar Denger Pak, apa enggak? tapi tadi putus-putus. Putus ya. Jadi kalau seperti itu nanti tunggu ya, tunggu ada di YouTube-nya. Jangan sampai langsungnya ya, sinkronisnya terhambat karena macam-macam, lalu tidak melihat yang asinkronisnya ya. Nah, sinkronisnya kan nanti ada kan di YouTube, supaya bisa memahami gitu ya. Baik, saya akan tampilkan PowerPoint ya, karena sudah menyiapkan. Dan jadi ini jadwal kita ya, jadwal kita dalam 5 hari ini, mulai dari hari ini Jumat ya. Sudah kelihatan di layar?
Ya, Pak. Udah, Pak. Kita mulai Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu itu terakhir ya. Kita akan membahas soal penentuan solusi. Jadi dari apa yang kemarin sudah kita simulasikan, nanti kita akan memilih solusi mana yang paling tepat. Nah, kegiatannya Vicon dan diskusi melalui LMS. Viconnya tiap hari 3 jam, 3 GP. Produknya LK22, LK22. LK22. Sudah diunduh ya formatnya LK22. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini. Kita mereview aja. Jadi yang pertama itu di minggu-minggu pertama ya, di hari-hari pertama itu identifikasi masalah. Ini contohnya punya Anas ya. Nah, ini sudah ngerti apa belum kira-kira untuk identifikasi ini? Itu masih ada yang kesulitan untuk mengidentifikasi masalah itu. Coba Anas, coba jelaskan bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini masalah yang teridentifikasi, bukan yang lain gitu. Dari mana Anda bisa menarik satu kesimpulan sementara gitu ya, bahwa ini masalah yang saya hadapi? Pertama sih Pak, melalui observasi sama pendekatan wawancara dengan anak langsung gitu. Oke. Awal-awal. Jadi tanya kira-kira paham. Pernah dikasih seperti teks, bukan teks sih, bahkan kalimat kecil juga. Paham nggak ini? Enggak Pak gitu. Jadi pas diusut-usut emang gitu. Terus kalau terus secara dasar memang ya sebagian besar peserta didik memang kesulitan memahami, bukan hanya teks tapi bahkan satu kalimat saja yang dimana dasarnya itu seperti kosakatanya saja yang mereka lupa ingat gitu Pak. Jadi ketika kalau saya coba dirangsang, mereka baru ingat gitu. Tapi kalau ketika langsung dikasih kalimat untuk atau teks untuk dicari makna yang ada di dalamnya, mereka cenderung kebanyakan tidak bisa gitu Pak. Baik, jadi fokus ke ini dulu, jangan ke vocab karena yang ditulis memahami ya, memahami. Okay. Nah, mestinya ada tes gitu ya, pernah dites belum mereka? Tes kecil aja. Soalnya gini Pak, kasusnya ini sekarang kan awalnya saya dikasih untuk mengajar satu kelas di kelas 1 ya. Dan sekarang dipindahkan untuk menghandle semua kelas 2 gitu. Jadi baru kemarin saya kasih seperti tes terkait dengan materi awal tentang interaksi penyampaian pendapat atau pemberian saran. Saya kasih seperti dialog, kemudian saya minta dibaca, terus ada beberapa siswa Bapak saya nggak ngerti gitu ini apa itu sih. Kalau untuk tes secara formatifnya kemarin baru saya kasih kedua itu kayak dikasih tes pendek kurang lebih setiap paragrafnya itu 5 kalimat. Kalau dilihat dia jawabannya kebanyakan mereka langsung menggunakan Google Translate tapi tidak tahu isinya gitu Pak. Oke, jadi begini ya, yang paling akurat jawabannya itu ini hasil tes gitu. Jadi saya sudah ngajar ya, materinya teks eksposisi analitis, kemudian mereka saya beri soal, kemudian soal saya pekerjaan mereka saya periksa, ya, saya periksa, kemudian keluarlah nilai. Nah, nilai itu kemudian saya analisis. Kira-kira jawabannya begitu. Saya analisis, ternyata nilai rata-rata mereka masih di bawah KKM. Nah, itu jawaban yang saya harapkan sebenarnya itu. Nah, karena
untuk mengatakan mereka mengalami masalah itu ada ukurannya apa KKM. Jadi kalau misalnya diberi soal bacaan seperti ini, kemudian mereka mengerjakan, lalu pekerjaan dinilai, lalu nilainya di atas KKM, nggak boleh kita menyimpulkan mereka bermasalah, ya. Karena sudah di atas KKM artinya mereka sudah melampaui standar, ya. Standar atau tuntutan minimal yang harus mereka penuhi. Jadi untuk mengatakan bermasalah atau kesulitan itu ada tolak ukurnya. Yang paling gampang di bawah KKM, ya. Itu ya Nas ya, dan yang lain-lain. Jadi tolong kalau misalnya kemarin ya waktu fokus ke problem masing-masing. Ada 4 problem ya. Karena waktu jadi nggak mungkin semuanya dibahas. Ini ambil satu contoh aja. Ketika mengidentifikasi ini ada masalah, ada kesulitan, harus jelas ya, dasarnya. Nah, saya nggak tahu waktu fase ini apa dijelaskan seperti ini apa enggak, saya nggak tahu. Cuma dari hasil seperti ini kan, dan juga barusan klarifikasinya kan belum akurat ya. Sekali lagi saya ulang ya, statement seperti ini serta ide kesulitan memahami atau belum memahami atau tidak memahami ya, atau mengalami masalah dalam memahami apapun redaksinya, tapi kira-kira ada masalah gitu yang teridentifikasi. Nah, sebagai pengampu saya akan klarifikasi ini apa dasarnya gitu. Dan nanti ketika dipraktekkan ya setelah lulus PPG ini nggak salah gitu. Kalau sekarang salah nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Tapi kalau udah lulus nggak boleh salah. Ya. Bicaranya bagaimana untuk menentukan bahwa ini masalah? Ya karena di bawah KKM. Kok tahu? Sudah saya uji, sudah saya beri soal, saya beri tes. Lalu ya saya nilai. Lalu nilai saya analisis, saya olah. Lalu rata-rata di bawah KKM. Oke, itu aja sebenarnya gitu ya. Jadi sebelum di interview, sebelum ditanya-tanya itu pertama dites dulu. Nah itu ukuran yang paling objektif. Objektif dan mudah dimengerti orang banyak. Sama juga kan, misalnya nanti ada orang tua yang nanya, Pak, maaf, anak saya kok di rapot dapat C ya, C tidak memahami materi ya, atau hanya memahami antara 50-60% materi yang diajarkan ya. Padahal menurut saya anak ini pintar loh anak saya itu. Nah, guru gimana nih mau menjelaskan? Kalau ada orang tua kayak gitu. Ya harus ada ukuran-ukurannya yang bisa dimengerti dengan mudah oleh semua orang, termasuk orang tua. Baik ya. Yang lain nanti coba dicek lagi ya semua ya. Anas dicek lagi apakah perumusan yang ini ya, statement ini sudah betul-betul didukung oleh fakta ya, atau data. Nah, kemudian kita masuk yang tahap kedua ya, fase kedua, akar masalah ya. Ini mereview, jadi mengulang aja, meninjau kembali apa yang sudah terjadi. Guru belum menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, pertanyaannya dari mana bisa menemukan akar ini? Kalau peserta didik itu mengalami kesulitan dalam memahami bacaan, akarnya kok ini, gitu, bukan yang lain. Ini dari mana ini? Coba Anas dijelaskan. Dari mana Anda bisa menemukan bahwa apa hubungannya antara tidak memahami atau kesulitan memahami dengan strategi guru? Halo Anas. Kalau simpelnya sih Pak masih perspektif sih. Ya. Jadi belum bisa menjawab ya. Iya. Ya artinya gini, ketika Anda merumuskan akar masalah ini, berarti tidak ada dasarnya kan. Nah, mestinya begini, ini saya beritahu nih, supaya nanti kalau mau memperbaiki
Ini ya semua dari awal. Jadi tadi masalahnya harus diperbaiki ya. Kalau memang tidak ada dasar dari nilai, itu penting. Kemudian akar itu harus yang nyambung gitu, yang nyambung. Memahami bacaan berarti katanya dengan apa? Ya dengan penguasaan yang paling dekat ya. Nanti bisa dicari itu. Jadi kajian literatur itu sebenarnya mulai dari sini sebenarnya. Ya. Untuk menemukan akar masalah ini, kalau misalnya sebagai guru ini masih belum lama ya, pengalamannya belum banyak gitu, ya banyak-banyaklah baca jurnal penelitian. Nanti menjadi acuan gitu. Oh ini pernah ada ya kayaknya orang meneliti, judulnya kesulitan memahami bacaan teks, apapun teksnya ya. Kemudian dia menemukan ternyata faktor penyebabnya karena siswa ini penguasaan kosakatanya masih di bawah standar. Nah, di bawah standar itu artinya ada standar kan. Standarnya berapa ya? Anak kelas 7 itu kalau semester 1 standar vocab yang harus mereka kuasai misalnya 500. Ya. Coba ini catat juga ya. Ini saya bisa kalau pakai full screen nggak bisa lihat mahasiswa, nggak bisa lihat wajah-wajah mahasiswa. Ini kelemahan Pikon ya. Kalau saya pakai 2 layar bisa sih, tapi hanya ada 1 layar nggak bisa lihat. Baik, jadi saya hanya bisa lihat presentasi ini, PowerPoint ya. Dan misalnya mahasiswa ini pada pergi saya juga nggak ngerti. Oke, jadi kalau ada penelitian ya, yang mirip lah atau sama gitu, itu menjadi referensi hasilnya kayak apa. Nah, itu bisa membantu dalam menggali akar masalah. Oh iya, ini pernah diteliti di sekolah itu begini-begini. Lalu akar masalahnya ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ini. Dan salah satunya misalnya vocab. Ya kalau segitu udah pakai aja. Ya. Jadi akar masalahnya adalah vocab. Nah, mesti ditulis ya referensinya menurut penelitian siapa dan berapa. Gitu. Oke. Nah, yang kedua akarnya pemilihan teks, eksposisi. Kalau ini bisa nyambung nih, ya bisa nyambung. Cuma harus ditanya kepada anak, ditanya dibanding-bandingin. Misalnya, ini ada teks seperti ini, atau ini. Misalnya berbeda tingkat kesulitan ya. Beda tingkat kesulitan, ada yang untuk advance, ada intermediate, yang paling gampang gitu ya, untuk elementary. Nah, misalnya yang diberikan ke anak-anak ini tingkat intermediate. Nah, berarti nggak tepat. Yang tepat apa? Ya elementary gitu. Jadi ada ukuran-ukurannya. Ya, tapi kalau strategi, saya kira kurang tepat ya strategi pembelajaran dengan pemahaman. Terlalu jauh gitu. Terlalu jauh. Mungkin bisa juga, tapi terlalu jauh. Nah, ini 2 kan yang sudah ditulis oleh Anas. Tapi ada nggak dari ini saya masih mengharapkan ada beberapa lagi atau minimal 1 lagi ya akar yang lain apa gitu. Ya, misalnya tadi coba baca-baca hasil penelitian, nanti akan ada inspirasi di situ. Nah, kalau ternyata akar yang satu salah, ya dibuang, ya dibuang. Kalau memang ini tidak berhubungan langsung dengan, karena ini akar dan masalah itu harus ada hubungan ya. Kalau di penelitian kuantitatif minimal ada korelasi gitu ya, ada korelasi, ada hubungan. Di korelasi ini kalau di statistik artinya hubungan, ya, hubungan. Belum masuk ke pengaruh. Kalau kita analisis pengaruh itu pakai alat ujinya regresi, bukan korelasi. Rumusnya beda, ya, rumusnya beda. Meskipun hasilnya itu sama ya, sama-sama berbentuk koefisien. Koefisien itu angka antara 0 sampai 1. Atau kalau yang negatif 0 sampai minus 1. Itu disebut koefisien. Untuk korelasi, regresi, uji T itu hasilnya koefisien. Cuma penafsirannya nanti beda-beda. Baik. Jadi
harus ada hubungan minimal ya. Kalau perlu ada hubungan sebab akibat gitu, antara masalah yang teridentifikasi dengan akar masalah ini. Ini harus ada hubungan. Ya. Ini ada hubungan, ini ada hubungan. Jangan memunculkan akar yang tidak berhubungan. Ya. Nah, kemarin saya beri contoh misalnya soal tidak punya uang. Tidak punya uang itu akar masalah atau masalah? Masalah. Masalah. Nggak punya duit itu masalah ya. Akar masalahnya apa? Masalah bisa belum gajian. Belum gajian. Emang solusinya apa kalau akar masalah belum gajian? Utang gitu ya. Gitu ya. Pinjam gitu ya. Oke. Ya seperti itulah. Jadi harus ada hubungan. Nggak boleh nggak gitu ya. Jadi harus ada hubungan. Baik, kita lanjut ya ke fase yang ketiga, alternatif solusi. Ya. Ini yang kemarin di awal-awal saya sampaikan minimal 2 lah karena alternatif. Katakanlah ini akar yang pertama ini benar, ya cari alternatifnya apa 2. Kemudian yang kedua juga cari alternatif 2. Ya. Nah yang ketiga juga dicari alternatifnya. Nah ini bisa dibantu dengan kajian literatur juga, ya hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ini sebelum masuk ke bagian saya ya. Ini mestinya beres dulu gitu. Nah kalau belum beres ya diberesin lagi gitu, direvisi ya. Jadi bukan untuk LMS diupload apa enggak, bukan, tapi ini untuk Anda sendiri supaya Anda ini berilmu gitu, ya ilmunya benar. Oke? Kok diem aja? Gimana nih? Halo? Rinca? Ini saya ini menutupi layar kosong kayaknya. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, ini yang bagian saya yang kemarin. Eksplorasi ya. Eksplorasi. Jadi alternatif ini dieksplorasi, disimulasi gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita baca hasil penelitian gitu. Alternatif 1 kita cek bagaimana kajian literaturnya. Kemarin udah, ini mendukung oke lah, mendukung. Yang alternatif 2 bagaimana? Yang 3 bagaimana? Ke 4, ke 5, ke 6. Semuanya dicari ya. Di literatur khusus hasil-hasil penelitian yang terkait ya, yang kalau bisa yang sama gitu. Nah setelah itu apa? Wawancara, ya kan? Wawancara dengan pakar. Ditanyakan semua ya. Kemarin udah ya. Ada yang dosen, ada yang macam-macam lah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ya itu terserah aja. Cuma ya nanti harus dievaluasi juga gitu ya. Kemudian apa lagi? Wawancara dengan guru atau kepala sekolah. Biasanya kayak apa? Tiap-tiap ini. Nah, kemudian yang keempat itu plus minusnya, kelebihan kelemahannya apa? Ya. Untuk plus minus ini, ya untuk plus minus ini tidak boleh meruyah, ya nggak boleh meruyah. Dasarnya adalah nanti kalau saya klarifikasi misalnya alternatif pertama itu banyak kelebihannya Pak daripada kekurangannya. Nah, kenapa? Ya saya seperti yang kemarin disampaikan Bu Wulan berkali-kali itu kan pengalamannya. Pengalaman ini begini. Nah, kalau pengalaman itu kemudian diformalkan, itu menjadi PTK. Ya, menjadi PTK. Jadi ngomongnya udah beda. Saya pengalaman tahun lalu begini. Nah, kalau PTK kan beda lagi. Dalam PTK saya, tahun yang lalu begini, tahun sebelumnya begini. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa alternatif yang pertama ini memiliki banyak kelebihan daripada kelemahan. Dan seperti itu ya. Jadi jangan tanpa dasar ngomong aja gitu. Oh ini kayaknya lebih bagus, ini lebih
applicable gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lagi ya di ini karena misalnya untuk kajian literatur itu saya minta nanti ditunjukkan ya artikelnya sehingga jelas kalau seorang mengatakan ini meneliti ini judulnya ini dia mendukung alternatif ini misalnya. Paling tidak nanti tolong ditunjukkan abstraknya ya, abstrak penelitian itu. Karena isi penelitian itu bisa dibaca secara cepat di abstrak. Nanti apakah benar-benar misalnya penelitian yang dikaji itu relevan dengan alternatif solusi yang Anda buat gitu. Dan sampai nanti alternatif solusinya misalnya menggunakan teknik role play gitu, penelitian yang dibaca bukan role play ya. Misalnya malah yang lain, misalnya penggunaan pendekatan problem based gitu, beda gitu, antara role play dan problem based beda. Jadi harus betul-betul literaturnya itu, pustakanya itu, artikelnya itu nyambung dengan alternatif yang diajukan ya di sini. Nah, harapan saya nanti mahasiswa ini bisa mengubah ini, kotak ini menjadi alternatif ya. Jadi alternatif itu kan lambangnya kalau di flowchart itu jajaran genjang ya, bukan persegi panjang, tapi jajaran genjang. Jadi di situ ada maksudnya ada opsi ya, iya atau enggak. Jadi alternatif solusi nomor 1 itu ya atau tidak bisa dilaksanakan berdasarkan hasil ini semua. Ya. Yes or no. Jadi oke, sebentar saya tunjukkan itu ya contohnya. Saya akan tunjukkan bagaimana flowchart yang berisi Ini kalau di flowchart tiap-tiap bentuk itu mempunyai arti, jadi tidak muncul. Oke, ini kenapa ya? Oke, ini muncul hilang lagi. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita masuk ke option itu untuk pengambilan keputusan tuh diambil gambar seperti ini. Jadi startnya, awalnya gambarnya kayak gini, akhirnya begini. Nanti diproses dengan 4. Nanti kalau ada opsi yes or no itu seperti ini. Ya, nanti jadi opsi-opsi yang tadi sudah dibuat ada berapa 6 itu nanti masuk ke kotak ini yes no, kemudian kalau yes lanjut, kalau no dia turun
turun, berhenti. Jadi berhenti, sudah selesai. Jadi nggak dipakai. Baik, ini apa namanya? Kalau kita buat flowchart ya, jadi ada artinya, ada bentuknya beda-beda gitu. Nah, flowchart itu sebenarnya menggambarkan cara berpikir ya, cara berpikir kita, urutan berpikirnya gitu. Dari mana mau kemana gitu ya. Dan sudah ngerti apa belum itu bisa dicek ya. Dengan animasi tadi kan sebenarnya kita sudah bisa ngecek gitu ya, di tahap awal ini misalnya diidentifikasi sudah ngerti apa belum gitu ya. Jadi saya ulang ya, ini dari fase ke fase, ini fase pertama, nanti dicek udah betul atau belum, dan fase keduanya, ya, akar masalahnya udah benar atau belum, nanti dicek lagi. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk ngecek ini ya pakai apa namanya literatur ya, kajian literatur atau hasil penelitian untuk melihat hubungan antara masalah dan penyebabnya. Nah, penyebab itu faktor. Nah, faktor itu kalau di penelitian kuantitatif itu muncul dalam analisis regresi. Oke, kemudian yang fase ketiga alternatif, ya, masih kotak-kotak kosong. Nah, nanti kalau kodanya udah ada isinya, ini kodanya bukan kotak tapi tadi ya, jajaran bintang. Nah, minggu kemarin kita udah masuk ke fase ini, eksplorasi. Nah, saya kayaknya harus diulang ya, supaya lebih jelas. Tadi saya katakan untuk kajian literatur, tunjukin ya artikelnya yang dibaca itu, minimal tunjukin apa abstraknya. Supaya nanti yakin ya, saya yakin ketika apa akan mengatakan ini saya pakai ini, itu betul-betul didukung oleh sebuah atau beberapa penelitian. Menurut wawancara pakarnya juga, wawancara guru, dan evaluasi plus minusnya. Nah, harapannya nanti setelah ini kita sebenarnya di sini nih posisi kita dalam 5 hari ini, ya. Memilih solusi ya, yang dari 6 ya untuk satu masalah. Total ada 6 alternatif, kita harus milih satu. Jadi kalau ada 4 masalah, berarti nanti kita menghasilkan 4 solusi, ya, menghasilkan 4 solusi. Nah, solusi itu nanti di fase berikutnya itu dipraktekkan gitu ya di PPL. Setelah PPL lalu dievaluasi kan, ada refleksi, kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya, dampaknya kayak apa. Di solusi yang dipilih dari 6 ini, kalau 6 ya, mungkin lebih dari 6, atau mungkin hanya 4, atau mungkin hanya 2, silakan, tidak masalah. Dipilih dari ini, dipraktekkan, kemudian dievaluasi hasil dan dampaknya seperti apa. Jadi bagan atau flowchart ini saya ambil dari teorinya Oakes ya kemarin, teorinya Oakes, bukunya root cause analysis. Setelah itu baru menjadi kebijakan, kebijakan atau menjadi teori pribadi ya. Kalau di PTK itu, kalau kita mengembangkan cara berpikir seperti ini, maka hasilnya itu nanti menjadi teori pribadi. Jadi seperti saya misalnya, saya beri contoh tadi, sementara ini ya tentatif saya mempunyai teori untuk mengajarkan literary appreciation kepada anak plus pendidikan nilai karakter, maka saya harus menggunakan project based learning.
ya, project based learning. Tidak lagi menggunakan report individual task, enggak, ya. Tapi project based learning, group work, ya. Kemudian bentuknya adalah drama performance, on stage drama performance. Kalau yang kemarin tahun yang lalu masih bisa on stage, bisa online, ya, drama performance. Karena kemarin masih pandemi, ya. Jadi ada yang on stage, ada yang online. Nah, sebelumnya lagi semuanya online, karena waktu itu masih gawat, ya, masih gawat pandeminya. Nah, kalau sudah ada kebijakan baik di tataran individu maupun di tataran sekolah, ya, atau MGMP, ya udah selesai, selesai. Oke, jadi kita belum selesai, ya, kita masih di sini, ya, masih di sini. Ini pun belum, ya, ini harus melalui ini. Ya. Kalau ke belakangnya ini belum benar, ya dicek lagi, direview lagi. Kalau ini belum benar, dicek review lagi. Ya, kalau perlu dari awal gitu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan flowchart seperti ini sudah semakin jelasnya, semakin jelas bagaimana belajar dengan apa namanya, model pembelajaran problem based learning yang kemudian diikuti oleh project based learning. Jadi dari sini ini sudah project based, ya. Ketika PPL itu sudah project based. Di problem based-nya sudah selesai di menemukan solusi, ya, itu selesai. Nah, kemudian nanti project based-nya di sini. Jadi kemarin yang disampaikan Bu Wulan, di project based-nya sudah selesai, ya. Lalu nanti di RPP boleh ditulis, ya, project based dan problem based dan project based, asal ini masih ngerti di mana problem based, di mana project based-nya, ya. Oke. Jadi cut off-nya di sini. Hari ini cut off. Selesainya project based. Di sama aja nanti kalau diterapkan di siswa, di sama, di anak-anak kalian belajar dengan project problem based. Dan tahapannya sama. Identifikasi, akar masalahnya ketemu, nanti didiskusikan, lalu mereka membuat alternatif solusi, kemudian eksplorasi, lalu mereka memilih, ya, memilih. Ya. Jadi seperti semester yang lalu, ya, itu saya ngajar poetry and drama for language education. Itu problem based. Jadi mereka saya minta untuk ke sekolah atau mengadakan interview dengan guru. Nah, kalau dibolehkan nanti ngamati ke kelas gitu. Apakah drama dan puisi itu diajarkan atau enggak di sekolah? Kalau tidak, berarti ada masalah, ya kan? Baik di guru maupun di murid. Kalau diajarkan, berarti masalahnya digali. Pengajaran atau pembelajaran puisi dan drama di sekolah itu sudah berhasil atau belum? Gitu, ya. Jadi mereka mulainya dari situ, identifikasi masalah. Nah, di minggu kedua, minggu ketiga mereka laporan, ya, Pak, beda-beda laporannya. Di sekolah ini udah, Pak, ada puisi dan drama. Di sekolah yang saya kunjungi belum ada, Pak. Nah, seperti itu. Jadi beda-beda masalahnya. Ya. Jadi nggak boleh saya misalnya harus sama masalahnya, nggak boleh. Karena kita nggak bisa mengatur situasi yang berkembang dalam kehidupan orang lain. Kan? Kehidupan kita sendiri kadang-kadang kita nggak bisa menguasai 100%. Kan? Ya nggak? Benar nggak? Benar. Dibuka dong mic-nya, Winda. Ya. Dibuka mic-nya. Ini ngomong mic-nya nggak dibuka. Gimana? Coba Winda, apa yang dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa mengendalikan sepenuhnya, itu apa misalnya? Situasi di sekitar kita mungkin, Pak. Bukan yang kita, bukan situasi di sekitar. Kalau sekitar pasti, ya, tapi dalam diri kita sendiri ada nggak hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, ada yang nggak bisa dikendalikan sepenuhnya.
Apa? Mic-nya belum dibuka. Takdir kali Pak. Takdir itu urusan orang lain lagi, itu urusan Tuhan, ya, urusan Allah bukan kita. Semakin nggak terkendali. Gampang nih, ibu-ibu ini kalau ke pasar ya, ke toko, ke mall ya, atau kemana aja deh, bulan ada aja. Jadi bisa nggak mengendalikan diri kita? Ya, bisa nggak mengendalikan? Enggak. Apalagi kalau dari rumah nggak bawa apa shopping list, wah itu berbahaya itu. Ya, Lebihan berbahaya. budgetnya. Iya, nanti pulang-pulang bisa nggak jelas wajahnya ya, berangkat cerah ceria, wah ke mall nih sebulan sekali gitu ya. Pulang-pulang wajahnya udah nggak karuan gitu. Karena ternyata yang dibawa dan yang mau dibeli kondisinya jauh banget. Oke, itu dalam diri kita nggak bisa mengendalikan ya, kayak gitu. Bapak-bapak juga sama sih. Ya. Misalnya kemarin saya nganter istri itu ya, apa kan, ada pameran komputer ya di Jogja kemarin sampai tanggal 14 itu. Kemudian saya nganter kan, ya, nganter aja. Jadi tidak belanja kan karena nganter. Tapi begitu ngeliat, waduh kayaknya bagus ini, kayaknya bagus. Ya beli juga gitu loh. Ya, beli juga. Ya. Sampai di rumah saya bilang, loh kok tadi beli ini ya? Padahal kan acaranya cuma nganter, menemenin aja. Ya. Nah itu contoh konkretnya bagaimana dalam hidup ini kita tidak apa mungkin ya mengendalikan bahkan yang diri kita sendiri, ya, apalagi yang orang lain. Ya. Baik, jadi mungkin ada tanggapan ya. Tadi saya mereview dari awal LPG ini. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Ayo Bapak Ibu, semua hening, mengheningkan cipta. hari Jumat kayaknya bulan. Oh begitu. Kalau hari Jumat itu ngantuk Pak. Nggak tahu lah. Ada mau ditanyakan teman-teman? Atau barangkali ada yang mau share refleksi selama pembelajaran PPG dari awal sampai ini baru seperempatnya kira-kira. Apa sudah Silakan Winda, silakan. Bu Winda. Baik Pak, saya mau konfirmasi lagi yang kemarin juga yang Bapak sampaikan di saya kan di 1.4 itu saya membuat akar masalahnya kan di model pembelajaran. Maksud Bapak kan dalam menangkap makna itu berarti kan di vocabulary-nya begitu. Di 1.2 itu saya membuatkan analisis penyebab masalahnya itu ada sebenarnya itu terbatasnya kosakata Pak. Terbatasnya kosakata, kemudian penggunaan model pembelajaran yang belum tepat, kemudian motivasi belajar siswa yang rendah begitu. Berarti dalam di 2.1 itu saya buatnya kan masih tujuan bukan model pembelajaran guru yang belum tepat. Berarti itu lebih baik saya buatkan akar permasalahannya itu adalah terbatasnya kosakata ya Pak ya. Benar, saya tunjukin aja ya. Ya. Ini kan? Iya Pak. Guru belum mampu menggunakan metode. Iya. Metode. Kemarin catatan saya nih metode atau yang lain? Itu metode. Yang ini kan 2.1 Pak, yang saya ambil dari 1.4 gitu. Di sebelumnya itu di 1.2 saya sudah membuatkan itu tiga penyebab masalah sebenarnya Pak. Cuman yang metode ini sudah bikin akar penyebab masalahnya Pak. Jadi di sini coba kita mulai dari identifikasinya ya. Saya kan menangkap makna. Kemudian
akarnya metode. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau misalnya, ini simulasi aja, pertanyaan simulasi ya, kalau metodenya ganti lalu mereka bisa ngerti gitu, menangkap makna. Belum tentu sih ya Pak. Nah, makanya ketika kita menentukan akar penyebab, faktor ya, faktor, itu harus benar-benar nyambung dengan ini. Nah, cara mengetahui nyambung apa tidaknya bagaimana? Ya kita bacalah hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang understanding ya, atau comprehension terhadap teks label. Nah, sekarang saya nanya nih Winda, ini dari mana bisa membuat tulisan seperti ini, akarnya ini? Kemarin itu saya berpikirnya kalau misalnya permasalahan peserta didik itu belum mampu menangkap, oh mungkin berarti gurunya yang salah gitu, model pembelajarannya belum tepat seperti itu Pak. Jadi lebih kepada gurunya bukan kepada siswanya saya ingin kemarin Pak. Jadi meruya ya, Udah merugikan banget. meruya. Coba supaya tidak terlalu banyak meruya, bacalah ya, baca hasil penelitian orang lain yang terkait itu, terkait ini. Itu akan membantu ya, membantu mengarahkan kita pada, nah tolong yang penelitian itu jangan yang kualitatif ya, kalau membaca penelitian yang kuantitatif untuk menentukan akar. Minimal tadi saya katakan kalau minimalnya itu analisis apa, di dalamnya mestinya ada pembahasan soal korelasi ya, korelasi antara misalnya pemahaman siswa dengan pemahaman siswa dengan misalnya kalau ada ya metode, coba cari penelitian seperti itu. Kalau bisa regresi, jadi analisis regresi, tapi minimal korelasi, jadi supaya ada hubungan logis gitu ya, hubungan yang bisa diterima oleh banyak orang tentang satu variabel dengan variabel yang lain, antara satu masalah dan faktornya gitu. Dan sampai ini masalahnya ini, tapi faktornya nggak nyambung gitu. Hanya karena kita mengandalkan meruya tadi gitu ya. Karena hanya mengandalkan meruya. Nah supaya tidak meruya lalu ya itu tadi. Ikhtiarnya apa ikhtiarnya? Baca laporan penelitian yang sejenis. Itu ya. Baik, Ini cara merevisi ini akar penyebab ini. Nah kalau ini udah nyambung ke masalah, nah ke sini pasti nyambung, ya. Karena kalau dibaca di sini ini masalahnya di pemahaman, akarnya itu di metode, lalu solusi yang ditawarkan model gitu ya, model dan media, kan nggak nyambung. Kalau misalnya mau model pembelajaran atau teknik pembelajaran, dari sini ini teknik pembelajaran, ya. Atau strategi pembelajaran, itu baru nyambung ke teknik pembelajaran. Jadi di sini misalnya strategi ya, anak-anak ini kalau saya mati tidak memahami karena mereka menggunakan strategi pembelajaran langsung, menggunakan direct learning strategy. Itu di bukunya Oxford ya. Udah ambil belum bukunya Oxford? Sudah download belum? Rebecca Oxford. kemarin sudah ada di share sama Pak Anas Pak, cuma belum saya baca Pak. Waduh, kasihan Pak Anas ya. Pak Anas kurang baik, udah ngasih-ngasih kayak gitu nggak dibaca gimana. Jadi gini ya, saya kalau nyebut-nyebut buku di awal-awal itu biasanya saya tanyakan di hari-hari berikutnya. Nah, ini masih ada matahari ke depannya. Buku yang pernah saya sebutin itu dibaca dong. Jadi misalnya gitu ya. Jadi ini masalahnya karena anak-anak ini pakai direct strategies atau cognitive strategies atau meta apapun lah, di buku itu kan ada ya. Nanti kalau sudah teridentifikasi masalahnya itu, jadi ketika identifikasi masalah juga baca-baca buku lah, ya, baca-baca buku. Nah setelah itu baru akarnya juga dicari dari, kalau kita nggak punya gambaran, kita nggak ngerti ini apa sih, ya kita carilah, baca-baca hasil penelitian yang nyambung, yang relevan. Hingga nanti kesininya nyambung juga. Oh, ini ada penelitian nih, begini-begini. Terus dia rekomendasinya begini. Jadi nanti dibaca juga rekomendasi penelitian itu. Biasanya penelitian kuantitatif itu selalu memberikan rekomendasi.
Jadi untuk para guru baiknya pakai ini. Itu biasanya gitu. Kalau mahasiswa juga gitu, untuk mahasiswa yang akan datang, yang akan meneliti masalah ini sebaiknya begini. Itu selalu ada. Nah, kalau di kami sekarang tambah lagi satu, implementasi. Bagaimana hasil penelitian itu bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu. Jadi tidak berhenti di ngitung-ngitung atau tidak berhenti di mendeskripsikan sebuah fakta atau data gitu, tapi mahasiswa ini kita tuntut juga untuk bisa kira-kira kalau penelitiannya begini nanti implementasi dalam pendidikan bahasa Inggrisnya kayak apa ya. Jadi bab 5 itu isinya kesimpulan, rekomendasi, implementasi gitu. Itu di kami, jangan tahu di tempat lain. Jadi gitu ya. Nah, nanti di rekomendasi penelitian kita bisa lihat cocok nggak dengan apa yang kita alami ini. Jadi misalnya ada orang meneliti soal ini, dia menghasilkan sesuatu, lalu ada faktor yang dia temukan, rekomendasinya apa? Kita ikutin aja. Apalagi kalau kita belum pernah melakukan penelitian seperti itu. Cuma kemarin saya bilang juga kan, kalau mengkaji literatur orang, penelitian itu baca juga metodologinya. Metodologinya udah sesuai atau belum. Nah, tadi saya pesan betul untuk penelitian ini sebaiknya penelitiannya di metodologi itu disebut ini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Kemudian teknik analisisnya adalah misalnya minimal korelasi. Ya. Kalau bisa sih regresi ya, teknik analisisnya regresi. Itu lebih nyambung gitu. Karena regresi kan menemukan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau beberapa variabel. Kalau korelasi itu berhenti di ada hubungan antara variabel ini dan ini, misalnya penelitian variabelnya reading dan vocab. Nah, penelitian itu berakhir di kesimpulan bahwa ada hubungan, ada korelasi antara nilai reading dan penguasaan vocab. Ada hubungan, tapi jangan lalu pengaruhnya kayak apa? Ya penelitian itu nggak bisa jawab karena dia hanya mencari hubungan, tidak sampai mencari adanya pengaruh dan atau tidak ada pengaruh. Kalau itu regresi, ya harus menemukan pengaruhnya seperti apa. Positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan, seperti itu. Ya. Itu, ini kalau mau direvisi benar-benar mau belajar ya, mau cari ilmu ya begitu caranya. Jangan karena udah jadi, udah males, sudah jadi ngapain juga, itu udah diupload juga. Ya nanti kalau apa teman-teman di sekolah minta diajarin gimana? Ya. Nah, ilmu yang Anda peroleh ini belum benar gitu. Belum benar gimana nanti? Pokoknya kayak gitu dah. Copy aja ini filenya udah sana bawa ganti namanya juga boleh. Jangan gitu dong. Ngerti ya, di agama itu kalau orang berilmu itu ada kewajiban. Kewajibannya mengajarkan ilmu itu. Wajib. Ya. Orang yang berilmu itu harus mengajarkan ilmu itu. Diminta atau tidak. Kalau seperti saya ini kan karena ini tugas ya saya ajarkan. Gitu. Dan saya harus mengatakan karena ini salah, saya bilang salah. Ya. Saya nggak akan bilang ini benar. Ya. Apalagi kalau supaya saya berkesan sebagai dosen yang ramah tamah, yang sopan santun, rajin menabung, rajin membantu orang lain, ya kan? Hormat pada orang tua, hormat di jalan raya, menyingkirkan sampah di tengah jalan. Bukanlah. I'm speaking about truth. Truth is truth. Oke? Okay? Jadi kalau benar ya benar, kalau enggak ya enggak. Udah gitu. Dan ini kan urusan teori-teori manusia aja gitu. Tidak sampai teori-teori yang sifatnya sangat substantif itu. Artinya teori manusia itu kan bisa berubah juga. Cuma kita bisa mengambil kebenaran ya di balik teori-teori itu. Dengan ilmu yang kita miliki kita bisa melihat. Misalnya kalau kita ngerti bagaimana cara menghitung korelasi, bagaimana cara menghitung regresi, bagaimana melakukan uji beda, itu kebenarannya bisa lebih firm gitu ya, lebih mantap.
daripada kalau kita nggak ngerti gitu. Ya, oke. Silakan nanti kalau mau diperbaiki silakan diperbaiki. Nah, tolong yang ini ya, ini kajian ini dicermati lagi ya, di metodologinya. Usahakan yang pendekatannya kuantitatif ya, minimal, karena kuantitatif itu ada dua ya, ada dua. Pendekatan kuantitatif itu ada dua. Catat ini kalau baca buku males juga kan. Ada bukunya Creswell ya. Creswell itu ada bukunya. Creswell itu bukunya Research in Education. Itu penulisnya Creswell, berdua itu. Creswell itu nama dua orang. Creswell and Creswell. Isinya banyak banget macam-macam. Salah satunya di awal buku itu dia membahas soal pendekatan dalam penelitian. Menurut Creswell itu bukunya ada yang 2012, 2014, 2018 ya. Silakan pilih yang mana. Silakan. Ya. Nah, di awal-awal dia di bagian pertama dia membedakan pendekatan penelitiannya. Pendekatan tentu ada 3. Jadi kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Tapi di belakangan kemudian dia juga membahas soal R&D ya, Research and Development. Ada satu bab khusus membahas R&D. Ada satu bab khusus membahas soal action research. Makanya bukunya agak tebal tuh. Kalau mau di sekitar 400 halaman. Jadi ya cari aja, itu ada kok di internet ya. Bukunya ada. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat mau bikin penelitian PTK ya baca buku ini, ada di situ di dalam. Misalnya R&D ya ada juga dibahas. Tapi di awal gitu, dia juga menjelaskan secara rinci soal experimental research, penelitian eksperimen. Jadi kalau di bukunya itu dia membagi eksperimen research itu jadi 10, ada 10 jenis. Ada 10 macam penelitian eksperimen. Dari yang paling sederhana, one shot case study, itu paling sederhana. Dan yang paling rumit, Solomon model, ada model Solomon. Kalau penisirin, kalau mau kepo ya, nanti cari aja bukunya ya, baca sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama tadi ya. Jadi pendekatan penelitian itu ada 3 ya. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga campuran kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kuantitatif itu ada 2 ya. Jadi ada deskriptif, kuantitatif tapi deskriptif boleh ada. Lalu yang kedua itu inferential ya, inferential. Deskriptif kuantitatif itu apa bentuknya? Persen ya, misalnya menggunakan persen. Itu kan sudah menggunakan analisis angka kan, masuk ke kuantitatif. Jadi jangan salah kalau misalnya penelitian sudah menghitung persen-persen itu, oh ini kualitatif. Enggak, itu udah kuantitatif. Jadi orang menghasilkan persen, proporsi misalnya ya, proporsi. Itu nggak mungkin enggak, dia sudah menggunakan angka. Jadi kalau penelitian itu sudah menggunakan numerical facts atau numerical data, itu sudah termasuk pendekatan kuantitatif. Bisa pernah loh ada temen yang ya kan nggak gitu-gitu amat, kan boleh aja tuh kualitatif, persen kualitatif. Ya Anda pakai bukunya siapa gitu. Kalau saya kan jelas saya pakai bukunya Westbank, dan ada buku lain ya, Levi ada juga ya. Dia sama dia karena saling mengutipnya itu. Kenapa Creswell? Karena buku ini diupdate terus, diupdate. Itu kuantitatif ya, jadi bisa deskriptif, bisa inferential. Yang differential itu membuktikan dengan rumus ya. Seperti misalnya ada korelasi, ada regresi, ada multi regresi, ada analisis uji beda ya. Itu semuanya termasuk dalam statistik inferential. Statistik yang menyimpulkan gitu ya, inferential. Kalau yang tadi yang deskriptif itu differential, jadi hanya membedakan aja. Nah, yang kualitatif ya, intinya kualitatif itu data dalam penelitian itu berupa kata-kata, kalimat, teks,
atau gambar, boleh ya, video, seperti itu. Sehingga nanti data itu analisisnya menggunakan deskripsi, ya, dengan istilah-istilah kualitatif, ya, bagus, lengkap, tidak bagus, memuaskan, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat hubungan, nggak bisa. Ini antara kemampuan reading dan kemampuan vocab itu ada hubungan yang baik. Nah, buktinya apa? Ya buktinya anak yang readingnya bagus, bagus ini kan kualitatif. Vocabnya juga bagus, nah itu kan kualitatif. Konkretnya kayak apa? Bisa nggak nyebutin bagusnya itu kayak apa? Ya, ya bagus aja gitu. Nah, itu kualitatif, bahasa-bahasa kualitatif. Kalau kuantitatif kan jelas gitu. Ada hubungan antara dua ini terbukti dengan koefisien korelasinya ada di 0,8. Ya, 0,8 itu positif. Dan penafsirannya itu sangat tinggi hubungannya. Hubungan antara dua variabel itu sangat tinggi, 0,8. Untuk mengatakan sangat tinggi minimal 0,7. Nah, gitu ya. Karena 0 sampai 1 itu kan dibagi 3 ya. 0 sampai 0,3 itu rendah, ada hubungan positif rendah. 0,31 sampai 0,69 itu sedang, 0,7 sampai 1 itu 0 sampai 0,9 itu tinggi, 0,9 sampai 1 itu absolut. Ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian ketemu korelasi 1, maka kesimpulannya itu absolut, hubungannya absolut, pasti gitu. Jadi misalnya gini, hubungan antara vocab dan reading ketemu 1, maka interpretasinya kalau siswa itu nilai readingnya 100, pasti nilai vocabnya nggak jauh dari situ. Itu hubungan. Atau misalnya gini, ada seorang siswa nilai readingnya 70. Ya. Kalau korelasinya 1, maka vocabnya juga nggak jauh dari 70. Itu satu interpretasi pertama ya. Interpretasi kedua, korelasi itu begini. Kalau siswa yang tadi dapat 70 itu kemudian naik readingnya jadi 80, maka dengan sendirinya nilai vocabnya juga naik. Gitu. Itu korelasi. Jadi hanya melihat kalau ini naik, ini turun, gitu. Kalau harga BBM naik, ini korelasi ya, maka harga kebutuhan pokok naik. Itu hubungan. Tapi kalau kalimatnya begini, karena harga BBM naik, harga kebutuhan pokok naik, itu regresi, sebab akibat. Jadi satu menjadi faktor, satu menjadi efek, gitu ya, cause dan efek. Ya. Atau sering disebut dengan hubungan kausalitas. Itu ya, itu hanya selingan aja, selingan untuk supaya lebih mudah ketika mencoba ini ya, mencari akar masalah. Nanti ketika membaca jurnal penelitian ya harus dibaca sampai ke sana ya. Tidak boleh hanya dibaca judulnya, ya. Nggak boleh hanya dibaca kesimpulannya, tapi metodologinya juga dibaca. Itu ya. Memang orang mau berilmu itu nggak boleh santai, nggak boleh santai, harus kerja keras. Oke, ada yang lain? Dan ini nanti, oke. Ini nanti terkait dengan tahapan yang kita akan lalui ini, penentuan ini. Jangan sampai nanti menentukan alternatif masih salah gitu ya. Karena kalau dari awal tadi udah saya gambarkan dengan flowchart itu, bagan alir itu, kalau di awal salah, di belakangnya pasti salah. Ya. Oleh karena itu, silakan ya, satu aja deh, nggak usah empat-empatnya. Satu aja coba di review lagi, ditinjau lagi. Lalu kalau memang perlu dibetulin, ya dibetulin. Jangan takut gitu ya. Jangan takut atau jangan istilahnya jangan ragu-ragu gitu. Kalau masalah betul. Oke. Ini ciri-ciri orang yang mau maju. Kalau orang nggak mau membetulkan kesalahan itu,
itu orang yang tidak mau maju. Dia tahu, oh iya ini salah Pak, tapi saya malas membetulkan. Wah, ini udah orang yang nggak mau maju. Itu orang yang tidak profesional. Ya. Guru profesional itu ya harus terbuka, ya, open minded, terbuka pikirannya. Ya. Sehingga kalau ada masukan-masukan, ada apa namanya saran-saran, itu dia terbuka. Tidak apapun yang terjadi inilah duduk maju tak gedar, membela yang apa Yang bayar. bulan ada aja membela yang bayar. Iya kan nggak juga lah. Saya pernah lihat tuh, ini cerita di negara sana, nggak di Indonesia ya. Jadi ada seorang suami boncengin istrinya dan anaknya. Kemudian motornya karena jalannya licin, ini kan kepleset gitu. Sudah suaminya berusaha untuk menolong istri anaknya, dia sendiri juga kesakitan gitu. Udah gitu suaminya, istrinya marah tuh. Bapak ini gimana? Naik motor apa nggak lihat apa jalan bodoh? Itu padahal suaminya bayarin gitu. Suaminya bayarin dia beli bensin dia. Kalau ngojek berapa itu? Gitu. Tapi tidak dibela oleh istrinya. Gitu. Ini di negara sana nggak di sini. Ya cerita. Ya. Winda senyum-senyum kayaknya pernah nih ya. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Etre, pusing ya? Dari tadi kelihatannya etre ini kayak pusing-pusing aja gitu. Gimana? Bingung gitu ya? Atau apa? Ngomong dong, jangan diam-diam aja. Saya jadi gatel nih rambut juga. Gimana etre? Kenapa Pak? Ya, kenapa kok kayak orang kebingungan kayak gitu? Ya karena lagi tugas semua pada minta pengen diselesain gitu loh Pak. Tugas dari sekolah, tugas dari PPG semua jadi agak sedikit. Ada komentar Bu Bulan? Jadi etre ini kan baru banyak tugas itu katanya, dari sekolah, dari PPG, dia pusing. Katanya ini Pak, sebagai manusia kita harus terbiasa jadi multi talentan. Wes. Itu musuhnya pisau itu. Tiap hari harus berhadapan dengan pisau. Kadang-kadang cutter juga ya. Ya memang itu betul, multitasking ya. Multitasking. Profesional gitu harus multitasker ya. Jadi nggak bisa menolak itu. Selain multi talented ya multitask. Macam-macam datang barengan gitu. Ya. Ya emang hidup di dunia kayak gitu, nggak ada pilihan-pilihan. Kalau mau pilihan enak terus ya itu nantilah. Di dunia masih ada enaknya, ada nggak enaknya. Kan hidup ini kan ada fase-fasenya ya. Kalau hidup di dunia maunya kayak di surga ya susah gitu. Tapi kalau maunya di surga, coba deh kayak di neraka mau nggak, ya pasti nggak mau gitu. Ya. Oke. Dewi, gimana nih Dewi ini? Eva, halo Eva. Ini Ella belum sembuh ya, belum muncul lagi. Tadi Eva udah kelihatan, sekarang hilang lagi. Anissa, ayo ngomong dong. Ada yang disampaikan? Mohon maaf mau tanya Pak, Ya silakan. untuk akar masalah itu
kita harus mencari lagi 3 akar masalah atau hanya 1 akar masalah saja sudah cukup, Pak? Yang kemarin udah bener atau belum? Kemarin itu kan di akar penyebab masalahnya masih salah, terus kemudian sudah saya revisi sedikit dan baru muncul 1 akar, hanya 1 akar masalah saja, Pak. Ya, 1 nggak apa-apa asal ada dasarnya ya. Jadi harus ada dasarnya. Tidak boleh sudah cuma 1 masih meruya. Nah, itu nanti kalau ditanya diklarifikasi kan bingung juga gitu. Minimal 1 tapi ada argumentasinya ya, nggak apa-apa. Cuma nanti yang tidak boleh kurang dari 1 kan yang di alternatif ya. Alternatif itu harus minimal 2 supaya ada pilihan ya, ada pilihan, ada pembanding lah. Sudah buat ininya belum? Flowchartnya sudah buat belum? Baru wall chart kayak yang kemarin decision table itu sih, Pak, cuma saya tambahin. Oke. Boleh. Ya, sebenarnya kalau membuat flowchart lalu dianimasi seperti yang saya tampilkan tadi itu mempermudah kita untuk menilai, mengevaluasi apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Itu lebih mudah dengan cara seperti itu. Jadi tahap-tahap berpikirnya kan jelas ya. Fase pertama, fase kedua, ketiga. Nah, nanti kelihatan apa nyambungnya gitu. Linearitasnya kelihatan. Kalau bahasa-bahasa kita kan benang merahnya kelihatan gitu. Jangan tanya kenapa benang merah, bukan benang hitam. Itu istilah yang sudah terlanjur konvensional ya, benang merah. Itu bahasa Inggrisnya nggak ada ya, jangan dicari-cari. Benang merah bahasa Inggrisnya apa yang nggak ada. Itu istilah di Indonesia aja. Kalau istilah bahasa Inggrisnya ya linear itu. Linear. Nyambung apa enggak. Oke, ada lagi? Halo Anas, gimana? Tambah bingung? Iya Pak, lagi ini dulu tidak sehat. Nggak, kuncinya begini sih sebenarnya, fokus ya, fokus. Kuncinya fokus. Jadi jangan menghadapi satu masalah lalu melihat faktor lain gitu. Ya. Jadi fokus saja, masalah itu apa, dan itu pastikan bahwa itu masalahnya ya, bukan yang lain. Nah, cara memastikannya ya tadi ada basis argumentasinya, ya, ada basis argumentasinya. Kalau nggak punya basis untuk argumentasi ya berarti bukan itu masalahnya. Cari yang lain. Jadi biasakan berpikir dengan cara seperti itu ya, selalu membangun base of argument. Ya. Harus begitu. Karena kalau enggak nanti ketika diteruskan ke fase berikutnya, tahapan berikutnya itu makin nggak jelas. Ya, makin gak. Ya sama aja lah orang menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari itu kan begitu. Masalahnya apa sih? Oh ini. Akarnya apa sih? Oh ini. Tapi kalau menemukan akarnya sudah nggak benar, ya nanti solusinya pasti nggak benar. Gitu ya. Jadi akar itu menjadi titik pangkal untuk ke solusinya. Gitu ya. Oke, saya kira itu ya waktunya, ini hari Jumat, jadi harus siap-siap juga. Nanti kita ketemu lagi insya Allah jam 4 ya. Mudah-mudahan sudah melakukan sesuatu in between now and the next meeting. Ini ada yang baterai, kenapa? Saya mau tanya Pak, nanti jam 4 kira-kira sampai jam berapa ya Pak? Enggak. Itu kan hanya melengkapi sekitar 50 menit. Oke. Bulan ada yang mau disampaikan? Tidak ada Pak, itu Bu Etri kayaknya mau persiapan buat malam minggu. Wes. Meskipun masih besok. Weh.
Betul itu. Bukan Ibu mau ini ada acara di gereja. Nah, iya. Oke. Eva, halo Eva. Ya Pak, Gimana, udah sembuh? udah feel better. Walau masih ada pusing-pusing. Pusing-pusing ya. Pusing itu akar masalahnya apa coba? Anu. Eh, Badan Apa? lemas mulai. Enggak. Orang Itu simptom. Oh, efeknya itu. Pak. itu Banyak dampaknya. tugas enggak, Pak? Mikirin Nah. LK. Nah, itu bisa. Gara-gara Itu ngerjain bisa. LK. Iya, itu bisa pusing. Iya. Silakan. Apa mas sebelumnya untuk pembuatan yang flowchart itu saya nemukan versi apa gitu di sebuah aplikasi pembuatannya. Boleh saya tunjukkan sebentar Pak? Boleh. Mana. Itu di MS Word ada juga apa tambahan aplikasinya untuk Ya. bikin flowchart. Windows bisa? Sebentar. Sudah muncul Pak? Ya. Ya, jadi kayak gini Pak bentuknya, bukan bagan yang gitu-gitu. Ini saya nemu di website mana gitu. Ada kayak aplikasi online buat root cause analysis kayak gitu. Jadi awal itu identifikasi masalahnya dulu, kemudian simptomnya, terus faktor, kemudian ini root cause-nya, kemudian solution. Ya. Kayak gini bisa Pak? Bisa aja. Boleh juga. Iya. Cuma begini, istilah simptom ini kan istilah yang dipakai di kedokteran ya. Iya. Gejala yang terobservasi istilahnya gitu. Silakan aja nggak apa-apa. Oh ya. Terima kasih Pak. Cuma nanti kalau pusing simptomnya apa jangan apa namanya terus. Karena gini, kalau orang menggunakan seperti ini kan namanya model apa namanya pengembangan suatu cara berpikir gitu menghadapi masalah. Kalau pakai satu ya udah itu aja. Kalau mau pakai ini harus lengkap, jangan ada yang ditinggalin nanti ya. Misalnya simptom apa ya, ini kalau anak nggak ngerti dikasih baca nih nggak ngerti lalu dites nilainya jelek, simptomnya apa ya, nah, bingung lagi kan. Karena kalau kedokteran kan jelas simptom itu kan, misalnya ini seperti Eva ini kan kalau datang ke dokter nanti dia pasti akan dilihat dulu simptomnya ya. Suhu badan itu simptom. Suhu badan yang tinggi itu simptom adanya suatu gejala klinis. Tapi tidak harus bahwa suhu badan tinggi itu masalah gitu. Kalau ke dokter harus dicari lagi simptom yang lain. Suhu badan tinggi, kemudian dia batuk-batuk. Ini 2 kan simptomnya. Kemudian apa lagi? Pusing. Ada 3. Sudah bisa menyembuhkan belum dokter? Belum. Dia masih butuh simptom yang lain. Dan seterusnya begitu. Tapi ada dokter yang mungkin kurang begitu sabaran gitu, ya satu aja simptom dia langsung kan ini solusinya ini gitu. Itu kalau kita bicara simptom. Gitu. Nah sebenarnya cara berpikir seperti ini juga ya dalam apa kegiatan penegakan hukum. Jadi kalau di hukum positif Indonesia itu kan di KUHP ya, acara pidana itu kan ada ketentuan minimal 2 alat bukti baru seseorang bisa distatuskan sebagai tersangka gitu ya. Nah, menemukan 2 alat bukti ini kan juga bukan pekerjaan yang mudah. Nah, cara kerja reserse itu kan dari kata research, peneliti dia sebenarnya. Maka dia harus empirical, nggak bisa asumsi atau apa namanya preferensi, apalagi nggak boleh. Dia harus empirical, harus ada datanya. Jadi berbasis fakta. Nah ini cara-cara bekerja secara ilmiah seperti ini
memang diperkenalkan ya di PPG ini. Meskipun di S1 juga pernah diajarkan, cuma beda-beda modelnya aja. Nah, akhirnya apa sih? Endingnya itu apa? Endingnya itu kita memperoleh sebuah keyakinan, gitu, sebuah kebenaran. Ya. Bahwa kalau saya ngajar, kemarin gagal karena ini, ke depan nggak boleh. Ketemu solusinya apa? Dan itu kita yakini itu, oh, ini yang benar karena sudah saya analisis dengan tahapan-tahapan yang benar. Jadi kalau tadi misalnya ada tahapan symptom finding, sebenarnya di PPG ini kan enggak ya. Dari identifikasi lalu ke akar ya. Dan itu di bukunya Cox itu juga begitu, identifikasi lalu akar masalah. Nah, yang memunculkan simptom itu sebenarnya di kedokteran. Misalkan kalau mau kayak itu juga asal nanti ketemu ya. Tapi kalau tambah bingung ya nggak usah, ya nggak usah. Karena masih ada model yang lain. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Jadi model itu gini, model jangan sampai nanti salah ini juga ya. Model yang dipakai dalam kegiatan kita ini sebenarnya adalah kerangka berpikir itu ya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari mana ke mana. Ya, apa yang mau dilibatkan, apa yang mau dimasukin ke situ, tujuan akhirnya apa. Itu modelnya. Jadi tidak sama dengan model dalam kegiatan peragaan busana, beda lagi. Ya. Oke. Oke. Saya kira begitu ya untuk pagi ini. Kita ketemu lagi nanti insya Allah. Terima kasih dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Terima kasih Pak. Sama-sama.